Shalom, selamat pagi saudara di dalam Kristus. Salam damai dan sejahtera untuk saudara sekalian. Pagi ini kembali kita membaca, mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya saudara sekalian mendapatkan pencerahan dari Roh Kudus. Sekalipun dalam kondisi kurang sehat dan lelah, tetapi tetap semangat. Karena hati yang gembira adalah obat. Hati yang gembira adalah obat. Nah, sebelum kita membaca Keluaran pasal 35 ayat 4-29, temanya persembahan khusus dengan sukarela. Mari saya mengajak saudara untuk kita bersama berdoa. Bapa di surga, kami mau membaca firman untuk kami dengarkan dan kami lakukan. Kiranya Roh Kudus menolong kami mengertinya, agar kami menjadi pelaku firman. Berkati kami ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, perantara kami satu-satunya kami berdoa. Amin. Keluaran pasal 35 ayat 4-29. Demikianlah firman Tuhan. Berkatalah Musa kepada segenap jemaah Israel, inilah firman yang diperintahkan Tuhan, bunyinya, ambillah bagi Tuhan persembahan khusus dari barang kepunyaanmu. Setiap orang yang terdorong hatinya harus membawanya sebagai persembahan khusus kepada Tuhan. Emas, perak, tembaga, kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmizi, lenan halus, bulu kambing, kulit domba jantan yang diwarnai merah, kulit lumba-lumba, kayu penaga, minyak untuk penerangan, rempah-rempah untuk minyak urapan, dan untuk ukupan dari wangi-wangian, permata krisopras dan permata tatahan untuk baju efod dan untuk tutup dada. Segala orang yang ahli di antara kamu haruslah datang untuk membuat segala yang diperintahkan Tuhan, yakni kemah suci, atap kemahnya dan tudungnya, kaitannya dan papannya, kayu lintangnya, tiangnya dan alasnya, tabut dengan kayu pengusungnya, tutup pendamaian dan tabir penudung, meja dengan kayu pengusungnya, segala perkakasnya dan roti sajian, kandil untuk penerangan dengan pelaksan perkakasnya, lampunya untuk minyak untuk penerangan, mesbah pembakaran, ukupan dengan kayu pengusungnya, minyak urapan dan ukupan dari wangi-wangian, tirai pintu untuk pintu kemah suci, mesbah korban bakaran dengan kisi-kisi tembaganya, kayu pengusungnya dan segala perkakasnya, bejana pembasuhan dengan alasnya, layar pelataran tiangnya, alasnya dan tirai pintu gerbang pelataran itu, patok kemah suci dan patok pelataran dan talinya, pakaian jabatan untuk penyelenggaraan kebaktian di tempat kudus, dan pakaian kudus bagi imam Harun, dan pakaian anak-anaknya untuk memegang jabatan imam. Lalu pergilah segenap jemaah Israel dari depan Musa. Sesudah itu datanglah setiap orang yang tergerak hatinya, setiap orang yang terdorong jiwanya, membawa persembahan khusus kepada Tuhan untuk pekerjaan melengkapi kemah pertemuan, dan untuk segala ibadah di dalamnya, dan untuk pakaian kudus itu. Maka datanglah mereka, baik laki-laki maupun perempuan, setiap orang yang terdorong hatinya, dengan membawa anting-anting hidung, anting-anting telinga, cincin, meterai, dan kerongsang, segala macam barang emas. Demikian juga setiap orang yang mempersembahkan persembahan unjukan dari emas bagi Tuhan. Juga setiap orang yang mempunyai kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmizi, lenan halus, bulu kambing, kulit domba jantan yang diwarnai merah, dan kulit lumba-lumba, datang membawanya. Setiap orang yang hendak mempersembahkan persembahan khusus dari perak atau tembaga, membawa persembahan khusus yang kepada Tuhan itu. Dan setiap orang yang mempunyai kayu penaga, membawanya juga untuk segala pekerjaan mendirikan itu semua. Setiap perempuan yang ahli memintal dengan tangannya sendiri dan membawa yang dipintalnya itu, yakni kain ungu tua, kain ungu muda, kain kemisi dan lenan halus. Semua perempuan yang tergerak hatinya oleh karena ia berkeahlian memintal bulu kambing, pemimpin-pemimpin membawa permata krisopras dan permata tatahan untuk baju efod dan untuk tutup dada, rempah-rempah dan minyak untuk penerangan, untuk minyak urapan, dan untuk ukupan dari wangi-wangian. Semua laki-laki dan perempuan yang terdorong hatinya akan membawa sesuatu untuk segala pekerjaan yang diperintahkan Tuhan
dengan perantaran Musa untuk dilakukan. Mereka itu yakni orang Israel membawanya sebagai pemberian sukarela bagi Tuhan. Demikianlah firman Tuhan yang berbahagia. Ialah saudara dan saya yang menyimpan firman ini, mengertinya, dan menjadi pelaku firman. Kalau kita membaca detail ayat-ayat ini, tentu membuat saudara dan saya bingung atau heran atau kurang mengerti. Mengapa? Karena memang dalam konteks kita saat ini, ayat-ayat ini sepertinya tidak relevan. Karena memang kita tidak lagi mengikuti pola keagamaan, keibadahan seperti orang Israel pada waktu mereka memulai ibadah yang komunal di antara jemaah Israel yang baru saja keluar dari perbudakan di Mesir dan menuju ke tanah Kanaan. Hal yang kedua yang perlu kita pahami, memang ada 5 hal penting yang berkaitan dengan keagamaan atau ibadah. Yang pertama adalah tempat ibadah, yang pada konteks itu adalah kemah perjumpaan atau kemah pertemuan, atau seringkali orang-orang Kristen menyebutnya kemah suci, yang terdiri atas 3 bagian: pelataran, ruang kudus, ruang maha kudus. Ini bagian pertama. Bagian kedua ada para imam, pejabat-pejabat yang melayani pelayanan di kemah suci tersebut, supaya prosesi peribadatan berjalan baik, berjalan lancar, dan sesuai dengan rancangan Tuhan untuk menjadikan prosesi ini untuk bagian daripada peribadatan jemaah Israel. Yang ketiga adalah pengaturan ibadah, entah ibadah pagi, entah ibadah sore hari, dan ibadah-ibadah pada waktu hari tertentu. Ini pengaturan tata ibadahnya, bagaimana seorang umat, seorang jemaah beribadah dalam konteks lingkungan di wilayah kemah suci, kemah pertemuan. Yang keempat adalah pemberitaan firman, pengajaran, penjelasan-penjelasan yang penting dari para imam, dari orang-orang yang diberikan wewenang, otoritas untuk menyampaikan firman, menjelaskannya kepada umatnya. Dan yang kelima adalah peralatan perlengkapan yang dibutuhkan. Nah, khusus di dalam Keluaran 35 ini kita membaca dan mendengarkan adanya peralatan-peralatan yang dibutuhkan, perlengkapan di dalam ibadah. Tentunya ini bukan sembarangan dipilih dan diberikan sebuah pengelolaan atau penataan khusus. Memang sumber-sumbernya sudah kita ketahui, peralatan perlengkapan ibadah itu dari antara orang Israel. Dan memang itu adalah buatan tangan manusia. Tetapi peralatan itu dikemas, diatur sedemikian rupa untuk prosesi peribadatan, untuk sebuah upacara peribadatan, untuk perlengkapan peribadatan orang Israel. Lalu kalau kita perhatikan, ada 2 kalimat penting di dalam ayat-ayat tersebut. Yang pertama adalah perintah Tuhan untuk memberikan persembahan khusus kepada Tuhan. Jadi persembahan khusus ini memang hanya berlaku sekali saja atau untuk periode tertentu. Karena tidak tiap ibadah harus dibawa dan tidak semua orang juga memilikinya. Karena itu dibuat rinciannya, peralatan perlengkapan yang dibutuhkan, dan ada suatu dorongan secara terbuka supaya umat bisa memberikan persembahan khusus untuk peralatan perlengkapan. Dan ini menjadi suatu dorongan yang baik sehingga ada partisipasi jemaat. Karena memang ibadah ini, peribadatan yang akan berlangsung dan akan diselenggarakan merupakan peribadatan umat dan harus dipersiapkan, diperlengkapi dengan baik. Jadi yang pertama pelajarannya adalah bagaimana saudara dan saya belajar maknanya, bahwa ada satu tuntunan dari Tuhan untuk kita memberikan persembahan yang khusus untuk pekerjaan Tuhan. Nah, ini hal yang memang jarang sekali disampaikan di dalam komunitas orang percaya, orang Kristen. Bagaimana seharusnya kita punya sikap untuk memberi persembahan khusus untuk pekerjaan Tuhan. Ini bukan sekedar uang atau kemampuan atau kompetensi, tapi ini adalah kesungguhan hati dari setiap orang. Maka kalimat yang kedua yang paling penting adalah mereka memberikan itu atas dorongan hatinya, dorongan jiwanya.
Jadi tidak ada keterpaksaan atau pemaksaan. Jadi ada dua hal penting yang perlu untuk saudara dan saya renungkan. Pertama, berrela hatilah kita memberi persembahan khusus bagi pekerjaan Tuhan. Yang kedua adalah bagaimana kita dengan sendirinya terdorong untuk melakukannya. Jadi ada permintaan dari Tuhan dan ada dorongan dari hati. Ini sinergisitas. Sinergis berarti apa yang dikehendaki Allah dan apa yang dinyatakan dari hati orang percaya itu berkesinambungan. Nah, kalau itu terjadi, maka akan ada suatu kebangunan rohani dari tiap-tiap orang yang berbagian dalam pekerjaan Tuhan. Jadi dari sini ada spiritualitas yang muncul, yang terlihat, yang terbentuk, bahwa ada sikap hati mau mengikuti, menerima, berpartisipasi dalam pekerjaan Tuhan, dan didorong dari dalam hati untuk ikut terlibat. Bukan karena program, bukan karena pekerjaan-pekerjaan yang dipaksakan, atau untuk menonjolkan diri, untuk menganggap diri lebih baik, lebih penting dari orang lain. Tetapi memang dengan kesungguhan hati. Tidak semua orang yang punya itu benar-benar mau memberi persembahan khusus bagi Tuhan untuk pekerjaan Tuhan. Dan tidak semua orang yang hanya memiliki keterbatasan, dia tidak diperbolehkan untuk memberi persembahan khusus. Apa yang kita miliki, entah itu kita memiliki sedikit atau sederhana, atau kita memiliki banyak dan limpah, yang pasti dimulai dulu satu keinginan memberikan itu dengan sungguh-sungguh, dengan takut akan Tuhan. Dengan prinsip ini, maka ada suatu kebangunan spiritualitas di mana saudara dan saya menghargai pekerjaan Tuhan. Hal yang berikutnya, saya ingin mengajak saudara memperhatikan kalimat yang penting, pemberian sukarela. Nah, ini adalah sesuatu yang memberikan kepada kita perbedaan dari apa yang seringkali kita lakukan. Kalau saudara melakukan segala sesuatu untuk menolong, untuk membantu, untuk melakukan suatu pelayanan, untuk mengerjakan segala sesuatu, ada kemungkinan yang pertama, memang sudah ada pengaturan hukumnya. Yang kedua, ada kewajiban atau tanggung jawab yang harus dikerjakan, sehingga harus diberikan atau harus dilakukan. Yang ketiga, keterpaksaan mau tidak mau harus memberi. Dan yang keempat, seringkali kita melakukannya karena ada orang lain yang terlebih dahulu melakukannya, lalu kita ingin lebih dulu juga menonjol. Tapi yang kelima ini yang penting yang ditekankan di dalam ayat-ayat ini, yaitu sukarela. Sukarela itu tidak mudah, karena sukarela itu berarti ada kesediaan keterhilangan dari diri. Kesediaan berkorban untuk orang lain. Kesediaan untuk memberi dengan apa adanya. Nah, ini sukarela, suka dan rela. Dua kata yang digabungkan di dalam konteks kehidupan berbahasa kita. Suka berarti saya punya passion. Punya passion untuk melakukan yang benar, yang baik, melakukan pertolongan, pemberian. Itu ada passion di dalam hati. Bagaimana membangun passion di dalam hati? Kesukaan untuk melakukan yang baik, yang benar, yang adil, yang suci, untuk menolong orang lain, untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Tentunya kesukaan dari hati itu dimulai dari pikiran yang benar, pengajaran yang benar, pemikiran teologi yang benar, konsep yang baik, yang benar berdasarkan firman. Baru muncul ada kesukaan. Kesukaan bukan sekedar karena saya punya pengalaman yang baik tentang sesuatu, lalu saya suka. Misalnya, saya suka makan dan minum yang ini. Kenapa? Karena ada pengalaman baik yang saya bisa ceritakan. Lalu kalau ditanya orang, apakah kamu suka makanan ini atau minuman ini? Saya suka. Nah, kesukaan seperti itu berbeda dengan passion yang betul-betul saudara dan saya bisa tunjukkan. Jadi ada sesuatu yang luar biasa di dalam hati yang terus tergerak untuk menolong. Misalnya saja, ada dalam perjalanan kita melihat ada orang yang sedang mengalami suatu kesulitan atau mengalami suatu kesusahan. Dari hati tidak perlu ada perintah, peringatan, dorongan dari pihak lain. Selalu ada gaya atau daya untuk ayo bantu, ayo tolong, ayo berbagian. Nah, ini adalah passion. Sama seperti saudara ingin mengatakan yang benar, yang baik, yang suci, yang adil. Selalu tergerak dari hati. Itu namanya kesukaan. Jadi suka itu bukan dalam tataran sekedar urusan kedagingan, sekedar urusan semua kebutuhan panca indera atau pemikiran saja, tapi suatu dorongan yang betul-betul meluap dari pemikiran yang baik, yang benar, yang suci. Yang kedua adalah kata rela. Jadi kalau suka tidak rela itu berbahaya. Rela berarti
mau melepas, mau bersedia memberi apa yang terbaik bagi pekerjaan Tuhan. Jadi sukarela itu adalah suatu kekuatan iman yang nyata dalam hidup kita. Anak Allah sukarela untuk menjadi manusia, inkarnasi, hidup di antara orang berdosa, menyerahkan nyawanya, mati di atas kayu salib, bangkit dari kematian, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa, dan datang kembali. Ada suatu nuansa sukarela, bukan keterpaksaan. Karena itu pekerjaan Tuhan juga harus dilakukan dengan sukarela. Pengikutan kita kepada Tuhan juga sukarela. Kekristenan juga demikian, tidak ada pemaksaan. Nah, ini adalah suatu pembelajaran yang baik bagi saya dan saudara. Nah, bagaimana kelanjutannya? Nah, bagaimana saudara menerapkannya? Apakah saudara sudah menerapkannya? Saya tidak tahu. Saya tidak bisa mengevaluasi. Tapi yang pasti saudara dapat melakukannya kalau saudara dan saya punya satu kehidupan rohani yang sungguh-sungguh datangnya dari Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati saudara dan menyertai saudara. Mari kita berdoa. Bapa, kami sudah mendengar firman, ajar kami untuk memberi yang terbaik bagi kemuliaan-Mu dan pekerjaan-Mu. Dan kami mau memberikan segala yang baik itu dengan sukarela. Ajar kami melakukannya dan mengikuti seperti teladan Kristus untuk kami. Berkati kami dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami berdoa bersyukur. Amin.